Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andini Ismayani, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 250201083. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Sistem Klarifikasi Hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur manusia dalam kehidupan masyarakat. Sistem hukum Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa itu sistem hukum? Sistem hukum adalah sebuah kesatuan yang terorganisir dari berbagai elemen yang saling berinteraksi secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mengatur kehidupan masyarakat. Ini mencakup semua peraturan, lembaga, dan nilai-nilai yang memastikan ketertiban dan keadilan. Menurut cendekiawan hukum terkenal, Lawrence M. Friedman, sistem hukum dapat dipandang sebagai organisme kompleks yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, struktur hukum, merujuk pada institusi dan organisasi seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan. 2. Substansi hukum, mencakup peraturan, undang-undang, dan norma yang menjadi isi dari hukum itu sendiri. 3. Kultur hukum, meliputi nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem keadilan. Unsur utama sistem hukum. Sistem hukum tidaklah statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap lingkungannya. Elemen-elemen yang membentuk saling terkait dan berfungsi sebagai satu kesatuan, memastikan bahwa hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Pertama, peraturan hukum. Kumpulan norma tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Kedua, bersifat terbuka. Sistem hukum dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan sejarah. Ketiga, asas hukum. Prinsip dasar yang menjadi landasan pembentukan dan penegakan hukum. Keempat, lembaga hukum. Badan atau institusi yang bertanggung jawab atas implementasi hukum. Kelima, norma sosial. Aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Menguak definisi hukum, perspektif para ahli. Pemahaman tentang hukum telah dikaji secara mendalam oleh berbagai ahli. Berikut adalah 2 pandangan yang memberikan pencerahan mengenai esensi hukum. Sajipto Raharjo pada tahun 1930 sampai dengan 2010. Seorang sosiolog hukum terkemuka dari Indonesia mendefinisikan hukum sebagai norma yang berisi petunjuk tingkah laku dan cerminan keadilan masyarakat. Bagi beliau, hukum tidak hanya sekedar seperangkat aturan, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kedua, A. Utrecht pada tahun 1899 sampai dengan 1965, seorang ahli hukum Belanda yang banyak berkarya di Indonesia menyatakan bahwa hukum adalah himpunan perintah dan larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan harus ditaati oleh setiap individu. Menekankannya adalah pada sifat imperatif hukum yang mewajibkan kepatuhan demi terciptanya ketertiban. Klasifikasi hukum berdasarkan sumbernya. Hukum berasal dari berbagai sumber yang diakui memiliki kekuatan mengikat. Memahami sumber-sumber ini penting untuk mengetahui legitimasi suatu peraturan. 1. Undang-undang. Peraturan resmi yang dibuat dan disahkan oleh badan legislatif negara, seperti DPR dan Presiden. Kedua, kebiasaan. Pola tingkah laku yang telah lama dipraktikkan dan diterima secara luas sebagai norma hukum dan masyarakat. Ketiga, jurisprudensi. Keputusan hakim sebelumnya yang menjadi pedoman atau rujukan bagi hakim lain dan menangani kasus serupa. 4. Traktat. Perjanjian internasional yang dibuat antara 2 negara atau lebih memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. 5. Doktrin. Pendapat atau ajaran para ahli hukum terkemuka yang seringkali dijadikan rujukan dan pengembangan dan penegakan hukum. Keenam, revolusi. Perubahan hukum yang terjadi secara drastis melalui pengambil alihan kekuasaan yang sah, seringkali mengubah tatanan hukum secara fundamental. Fungsi Mahkamah Konstitusi atau MK. Pertama, pengujian undang-undang. Menguji apakah undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, peran dalam klarifikasi. Mahkamah Agung memberikan tafsiran dan klarifikasi terhadap norma yang bersifat konstitusional.
Sistem hukum nasional dan internasional. Hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di dalam wilayah Indonesia, sedangkan hukum internasional traktat dan perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia. Sistem peradilan Indonesia, yang pertama, pengadilan umum menangani perkara perdata dan pidana. Yang kedua, pengadilan agama mengatur masalah yang berhubungan dengan hukum Islam dan perdata Islam. Yang ketiga, pengadilan tata usaha negara atau PTUN mengatasi sengketa administratif dan pemerintahan. Peran pendidikan hukum dalam klarifikasi. 1. Pendidikan hukum di Indonesia sangatlah penting untuk memahami dasar-dasar hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Kedua, masyarakat yang teredukasi hukum lebih mampu memahami dan mengakses proses hukum secara tepat. Pentingnya hukum dalam kehidupan bernegara. 1. Membatasi perilaku. 2. Mengatur aktivitas. 3. Menciptakan kepastian. Klasifikasi hukum berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis. 2. Hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang telah dikodifikasikan atau dituangkan dalam bentuk tertulis melalui proses legislasi resmi. Sedangkan hukum tidak tertulis merujuk pada hukum yang tidak dibentuk melalui proses. Tujuan hukum. 3 aliran pemikiran utama. Berbagai filosofi telah mengemukakan pandangan mereka tentang tujuan utama hukum. 3 aliran pemikiran berikut ini menyoroti aspek-aspek yang berbeda. 1. Aliran etis, 2. Aliran utilitis, dan 3. Aliran yuridis dogmatik. Hukum dan masyarakat. Sebuah hukum simbotik. Ada 3, komunikasi, implementasi, dan penegakan. Dan ketiga, interaksi sosial. Kesimpulan, sistem hukum sebagai pilar kehidupan berbangsa. Sistem hukum adalah fondasi tak tergantikan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam suatu bangsa. Memahami sistem dan klarifikasi hukum bukan hanya tugas para ahli, tetapi juga penting bagi setiap warga negara untuk menghargai peran sentral hukum dan kehidupan sehari-hari. Pertama, fondasi ketertiban. 2. Jaminan keadilan. 3. Mendorong kesejahteraan. Dan yang terakhir, masa depan bersama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.